Haji MA. Beliau adalah Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mapri, gitu ya. Insya Allah tema pada siang hari ini yaitu siap sedia menyambut bulan Ramadan yang mulia. Para hadirin sekalian, sebelum kajian dimulai, kami dari para pengurus Majelis Telkomsel Taqwa bidang dakwah ingin menyampaikan informasi terkait kegiatan Semarak Ramadan atau Semarak Pesantren Ramadan 2023 di masjid kita yang tercinta ini. Adapun kegiatan di masjid kita ini setiap harinya nanti Senin sampai dengan Kamis bakal ada kajian Duhur Ramadan. Kemudian nanti pada asar dipersilahkan untuk teman-teman yang ada waktu gitu ya, bisa meluangkan untuk bisa mengikuti tadarus secara offline, mungkin bisa berkelompok gitu ya, kecil gitu ya, untuk tadarusan secara offline gitu ya. Kemudian nanti ada buka puasa bersama, insya Allah dari Telkomsel memberikan sumbangan dalam bentuk buka puasa bersama di masjid kita ini sebanyak kurang lebih 150 paket. Selain di sini juga disebarkan di kantor area, ada sekitar 11 kantor area, di mana masing-masing kantor area sekitar 50 paket berbuka dari perusahaan kita, dari Telkomsel, dari CSR gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, nanti pada Isya kita insya Allah mulai tahun ini, kalau nggak salah seingat saya ya, kita belum pernah melaksanakan sholat taraweh secara secara resmi gitu ya. Tapi mulai tahun ini insya Allah ini dalam rangka kita mensyukuri otomatis selesainya pandemi, sehingga kita bisa bekerja lagi secara offline gitu ya, WFO gitu ya. Benar-benar kita maksimalkan, kita semarakkan syiar di masjid ini dalam bentuk yaitu kita melakukan sholat taraweh berjamaah. Dan sholat taraweh berjamaah ini agak istimewa gitu ya di sini gitu ya, karena kita akan menyelenggarakan ini kayak satu malam satu juz gitu, satu malam satu juz gitu ya, bekerja sama dengan Jamiatul Qurra wal Hufaz dari Nahdlatul Ulama gitu ya. Ada sekitar 8 para hufaz yang nanti akan bergantian tiap malamnya memimpin imam tarawih di sini. Satu juz itu nanti akan selesai dalam 20 rakaat. Itu kenapa 20 rakaat ya? Biar kita nggak terlalu capek berdirinya lah gitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang biasa melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ya dipersilahkan gitu ya, monggo gitu ya. Nanti imamnya akan tetap menyelesaikan bacaan satu juznya itu sampai 20 rakaat gitu ya. Dan ini kita laksanakan secara kontinu, tidak mengenal hari libur, tidak mengenal hari Sabtu, Minggu, insya Allah ada. Jadi meskipun ya naudzubillah gitu ya, cuma ada imam dan penyimaknya, ya jalan gitu sholat tarawih di sini gitu ya. Karena tujuan kita ingin gedung TSO ini ambil barokahnya, berkahnya kita mudah-mudahan bisa haramkan Al-Quran melalui sholat tarawih gitu ya. Mohon doanya para jamaah sekalian gitu ya, mudah-mudahan kegiatan yang diprogram oleh para pengurus bisa berjalan lancar dan bisa diikuti dengan tertib dan juga bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nggak kalah pentingnya ada kegiatan online juga, yaitu pada subuh teman-teman bisa mengikuti tadarus online gitu. Nanti ada alimnya seperti biasa gitu ya. Dan Jumat pada asar kita juga ada istighosah secara offline juga pada asar di sini setiap Jumat. Dan itu rutin di luar Ramadan kita juga melaksanakan istighosah meskipun lebih sering online gitu ya, tapi sekali offline di masjid gitu ya. Demikian
para hadirin yang kami cintai, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa masuki bulan Ramadan ini dengan siap. Ini sebentar lagi kita mendengarkan tausiah dari guru mulia kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dan dunia dan akhirat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita mulai kajian ini dengan bersama-sama baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita udah mulai puasa ini, Pak. Kalau udah lemes gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ada ibu-ibunya? Ada tapi di ruangan yang berbeda. Oke. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua bisa pelan-pelan menapaki jalan, pelan-pelan kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan berbicara, kita akan mengkaji apa yang harus kita lakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita lakukan 1 atau 2 hari ke depan. Ada 2 jenis manusia, Bapak Ibu-ibu, ada 2 jenis orang menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang yang biasa-biasa saja hatinya ketika dia tahu bahwa akan datang bulan suci Ramadan. Nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada seneng, nggak ada semangat, biasa aja. Nggak ada. Dan yang jenis kedua adalah orang yang bergembira, bersemangat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Orang yang pertama, kata ulama, disebut orang yang celaka. Sementara orang yang kedua disebut sebagai orang yang beruntung. Pertanyaannya, kenapa celaka? Karena dia tahu bahwa di bulan Ramadan ada sedemikian keistimewaan, ada keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad adhallakum syahrun azim." Kalian, Nabi itu menjelang datangnya bulan suci Ramadan kayak gini nih, tarhib. Jadi tarhib itu bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengumpulkan sahabatnya, lalu Nabi bilang, sekarang kalian ini sedang dibayang-bayangi atau sudah dibayang-bayangi oleh bulan yang agung. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di mana di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun, bulan di mana siangnya dipuasakan, malamnya dilaksanakan qiyamul lail. Bulan di mana 1 kesunahan itu seukur dengan 1 kefarduan di luar Ramadan. Bulan di mana 1 kefarduan faridatan fi Ramadan, 1 kefarduan di bulan Ramadan itu seukur dengan 70 kali di luar Ramadan. Jadi betapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa
sebulan Ramadan dalam keadaan iman dan sungguh-sungguh, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain mengatakan kayaumin waladathu ummuh, seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa sama sekali, bersih. Makanya disebut Idul Fitr, ya, kembali ke fitrah. Fitrahnya kita itu apa? Fitrah kita itu tanpa dosa. Artinya apa? Tidak ada kenikmatan selain dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu menaikkan level kita 2 level. Level paling bawah itu adalah kita tidak mengkonsumsi yang haram. Kita nggak makan babi, nggak minum minuman keras, nggak makan yang diharamkan oleh Allah, nggak berzina. Itu level paling bawah. Naik level di atasnya, kita nggak makan yang syubhat, nggak jelas apa ini halal apa haram, ya. Nggak jelas. Itu level kedua. Naik level yang lebih tinggi apa? Kita tidak mengkonsumsi yang halal. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu kan semuanya halal. Tapi tidak kita lakukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala 2 derajat menjadi orang yang mulia. Karena apa kemuliaan itu? Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya kenapa ayatnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kalau sudah tattaqun, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, ini sebelum saya masuk pada persiapan-persiapannya, di bulan Ramadan kita itu melakukan sesuatu karena Allah, tidak melakukan sesuatu juga karena Allah. Ini bapak-bapak, besok di bulan Ramadan pulang nih dari kantor misalnya jam 5. Oke? Atau karena jam kantornya bulan Ramadan jam 4 atau setengah 5 pulang. Sampai di jalan kemudian azan berkumandang. Terus bilang begini, saya nanti bukanya di rumah. Toh sebentar lagi saya kuat. Itu satu kesalahan. Kenapa? Karena dia berarti tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan puasa. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Jadi apa yang dilakukan? Makanya berbekal, entah itu air mineral 1 botol di motor atau di mobil, yang kalau azan berkumandang kita langsung minum itu. Bagian dari apa? Bagian dari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ini nggak ada urusan dengan kita masih kuat, masih kenyang, enggak. Kita makan itu bukan karena kita sudah lapar, bukan, tapi karena Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Sama nanti sahur. Ketika kita sahur misalnya, Bapak diajak makan jam 1, jam 2. Terus bilang, tadi malam saya sudah sahur. Sahur itu makan di waktu sahur. Sahur itu nama waktu. Bukan nama kegiatan, bukan. Sahur itu nama waktu, yaitu menjelang subuh, setengah jam, 30 menit atau 1 jam. Jadi kalau makan malam jam 1, jam 2, itu bukan sahur, itu makan malam. Jadi kalau kita mau sahur, ya menjelang subuh itu. Dan itu Nabi perintah, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, makanlah kalian di waktu sahur, karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Aneh kalau ada orang tidak ingin keberkahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Maka Bapak, Ibu-ibu, meskipun kita malam itu makan jam 1 diajak teman misalnya makan apa, makan besar, makan berat, maka di waktu sahur kita harus tetap bangun, kita harus sahur meskipun dengan segelas air, sepiring nasi dan semangkuk buah-buahan. Yang penting sahur, jangan nggak sahur. Kenapa? Karena itu berarti kita melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti begitu kita berhenti
Ada istilahnya waktu imsak. Ada yang mengatakan nggak ada itu imsak. Ada. Rasulullah itu ditanya sama sahabat, hadis sahih, riwayatnya Imam Hakim. Ditanya, ya Rasul, berapa waktu jeda antara berhenti makan dengan azan? Rasulullah bilang, ya sekitar kamu baca 50 ayat. Artinya 50 ayat itu sekitar ya 10 menit itu. Jadi bagi kita yang mau berhenti di waktu imsak, boleh. Sesaat menjelang datangnya fajar juga boleh. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita mengatakan, oh, tidak ada imsak itu. Ada. Hadisnya jelas itu di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu, kita berhenti makan juga bukan karena sudah kenyang, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk hentikan makan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, itu yang harus kita pahami, kenapa kemudian bulan Ramadan itu sedemikian hebatnya, karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Jelas, yang pertama yang kita persiapkan adalah persiapan pengetahuan kita tentang ibadah yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Ibadah tanpa ilmu itu ditolak. Ya, misalnya tadi sholat zuhur, kita nggak tahu sholat apa, main takbir-takbir aja. Nggak diterima itu. Kita harus tahu, tahu masuk waktu. Dan yakin kalau sudah masuk waktu. Nggak boleh ragu. Ini udah zuhur belum ya? Terus takbir. Nggak sah sholatnya. Harus tahu masuk waktu dan yakin masuk waktu. Nah sama, pengetahuan Ramadan juga begitu. Kita harus yakin sudah masuk waktu Ramadan. Lalu yang kedua adalah kita rukunnya. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat. Niat itu kalau madhabnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian dikuatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, niat itu tiap malam, kulla lailah. Bisa nggak daf'atan wahidah, satu kali niat untuk 1 bulan? Bisa, kalau mengikuti madhab lain. Kalau madhabnya Syafi'i, salat kita Syafi'i, puasa kita pakai Syafi'i, maka niatnya setiap malam. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, la yujzi'u, nggak bisa niat puasa itu daf'atan wahidatan. Tapi kalau mengikuti madhab lain, bisa. Sekarang gimana caranya? Ya sudah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melaksanakan kedua-duanya boleh. Yaitu apa? Niat di awal Ramadan, ya Allah, saya niat puasa sebulan Ramadan lillahi ta'ala. Lalu setiap malamnya niat. Yang kedua, rukun puasa adalah al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? 1, masuknya segala sesuatu secara sengaja ke dalam tenggorokan. Saya ulangi, masuknya segala sesuatu secara sengaja ke dalam tenggorokan. Artinya apa? Kalau belum di tenggorokan masih boleh. Istri kita mau nyicipi makanan, masih boleh. Asal tidak dimasukkan ke tenggorokan, dilepeh. Istri kita aja Pak, kalau kita biasanya keterusan, kita telan gitu ya. Kalau istri kita udah biasa, dia icip-icip udah biasa. Nah, boleh. Tapi kalau secara sengaja kita masukkan ke tenggorokan, nggak boleh. Apapun itu bentuknya. Ya, mohon maaf, di dalam kitab Ihya itu misalnya dahak, udah sampai di mulut, kok dimasukkan ke dalam, itu batal puasanya. Tapi kalau masih di sini, ditelan nggak apa-apa. Atau masih di dada sini, ditelan, dikebawahin nggak apa-apa. Yang pertama itu, masuknya segala sesuatu. Pak, gimana kalau infus? Infus itu kan nggak lewat mulut. Ya, infus makanan yang lewat lubang buatan itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau suntik vaksin, suntik mau cabut gigi, suntik obat, nggak apa-apa. Tapi kalau suntik infus makanan atau vitamin itu membatalkan puasa. Yang kedua, muntah disengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak apa-apa. Yang ketiga, jima, berhubungan suami istri meskipun tidak keluar mani. Meskipun tidak keluar mani. Apa ukurannya jima? Mohon maaf, masuknya helm itu udah termasuk jima, nggak perlu full. Begitu helmnya masuk, itu sudah dihukumi jima. Meskipun tidak keluar mani, dia sudah batal puasanya.
Yang keempat, keluarnya mani sebab syahwat meskipun tidak bersentuhan. Saya kasih contoh sama mahasiswa saya, kamu ngelihat jam dinding terangsang terus keluar mani, batal puasanya meskipun nggak nyentuh jam dindingnya. Keluarnya mani sebab syahwat, berarti mimpi enggak, kita kelelahan keluar mani enggak batal puasanya. Kalau sebab syahwat, batal puasanya. Lalu yang kelima ya, ayan kalau dia seharian, epilepsi misalnya pagi dia epilepsi, kalau sebelum zuhur dia sudah sadar, maka dia boleh lanjut puasanya. Tapi kalau sudah zuhur dia masih ayan, maka batal puasanya. Yang keenam, gila meskipun sesaat, hilang akal meskipun sesaat, itu batal puasanya. Dan yang ketujuh, wal'iyadzubillah, murtad, batal puasanya. Yang keenam, yang ke-8, 9, 10 khusus untuk perempuan, haid, nifas, dan melahirkan, batal puasanya. Pak, ada pertanyaan. Ada hadis Nabi SAW, aftarul hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan yang dibekam batal puasanya. Tidak, hadis itu harus dilihat sababul wurudnya. Sababul wurudnya itu Nabi lewat sama orang yang sedang bekam dan dibekam, itu dia sambil ngomongin orang. Lalu Nabi komentar, aftarul hajim wal mahjum. Artinya apa? Dia batal puasanya itu bukan karena bekamnya, tapi karena ghibahnya. Yang batalnya itu tentu yang dimaksud Nabi bukan batal puasa syariatnya, tapi batal puasanya, batal pahalanya. Maka di bagian yang kedua ini, apa sih yang membatalkan pahala puasa? Nabi kasih batasan sederhana. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan bertutur kata buruk, berbuat buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan dia menahan atau dia tidak makan dan minum. Allah nggak peduli. Alias apa? Tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rugi. Maka kata riwayat yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti puasa itu tidak sekedar menahan yang 7 tadi yang membatalkan puasa, tapi juga harus menahan lisan, pandangan, telinga, bahkan seluruh anggota tubuh ini, kaki, tangan, dari melakukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu apa? Yang buruk itu yang dikatakan buruk nomor satunya oleh agama, oleh ajaran agama. Ajaran agama bilang itu buruk, ya buruk. Misalnya lisan, apa yang buruk dalam agama kita? Berdusta, memfitnah, membicarakan kejelekan orang, apalagi merendahkan orang, ya. Humazah itu semuanya adalah sesuatu yang buruk yang membatalkan puasa kita. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu persiapan itu kita lakukan agar supaya apa? Puasa kita itu yakin, mantap bahwa puasa saya sah secara syariat, bahwa yang saya lakukan ini sudah selayaknya disebut sebagai puasa, ya, tidak lagi kemudian ada keraguan. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, atau dulu kalau Bapak Ibu-ibu yang sudah menikah, besok ada pernikahan kita, maka kita kan harus melakukan isti'dad, persiapan-persiapan. Apa yang harus kita lakukan hari esok? Wah, mulai dari dandan jam sekian, nanti pakai bajunya jam sekian, dan seterusnya. Ramadan juga harus direncanakan. Jangan kita ya udah tergantung nanti aja. Nggak bisa. Karena ini bulan istimewa, kita persiapkan. Kita agendakan. Saya mau berbuat apa di Ramadan besok? Nomor satunya jelas, selain berpuasa, yaitu qiyamul lail. Karena hadisnya bunyinya 2. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama,
Ada man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam. Qiyam itu maksudnya apa? Satu, salat. Jadi di bulan Ramadan besok kita perbanyak salat kita. Mulai dari salat sunnah wudu, habis wudu subuh, wudu zuhur, wudu asar, wudu maghrib, wudu isya, habis salat sunnah, habis wudu, salat sunnah wudu. Habis itu qobliyah. Entah ada yang qobliyahnya 2 rakaat, ada yang qobliyahnya 4 rakaat, lalu duha, lalu tahajud, lalu tarawih, witir, tahajud. Dan salat witir itu ya, bukan penutup. Salat witir itu salat sunnah. Artinya apa? Setelah kita salat witir, kemudian malam bangun salat 2 rakaat, salat tahajud silahkan, salat hajat silahkan, nggak apa-apa. Apakah witir lagi? Nggak usah, kan sudah witir. Jadi witir itu bukan penutup ibadah malam hari, bukan. Bahwa Nabi SAW itu terbiasa sebelum tidur witir. Sebelum tidur witir. Kalau kita takut nanti lupa, ya sudah setelah sholat tarawih langsung witir, kan gitu. Tapi bagi yang ingin agak nanti witirnya, ya silakan. Mau menambah sholatnya, nggak cuma 20, mau 40, silakan. Sebanyak-banyaknya. Jadi secara kuantitas kita memperbanyak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu sholat. Yang kedua, kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Pak, saya baca Qur'annya masih terbata-bata. Enggak apa-apa. Bacalah Al-Qur'an. Karena apa? Karena salah satu kemuliaan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk umum bagi seluruh manusia, bayyinat bagi sekelompok umat Islam, dan furqan bagi orang-orang yang mendalami Al-Qur'an. Jadi ada 3, huda, bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah perbanyak membaca Al-Qur'an. Gimana caranya? Setelah habis sholat, bacalah minimal setengah halaman. Itu kalau kita kalikan 5, berarti sudah 2,5 halaman. Kalau kali 5, 2,5 halaman. Lalu kapan bacanya lagi? Waktu sholat sunnah. Waktu sholat sunnah itu kita boleh pegang mushaf, baca lagi setengah halaman. Dapat 5 sholat sunnah, ya. Berarti kita sudah 2,5. 2,5 tambah 2,5 itu 5. Berarti kita sudah 5 halaman. Wah, alhamdulillah. Quran itu 20 halaman, berarti sudah 1/4. Tambahin lagi 5 halamannya sambil kita baca. Jadi 1 hari itu jadi 1 juz. Bisa selesai. Nah, dimulainya kapan? Mulai malam ini. Supaya nanti kalau 29 khatam, mulai malam ini. Diniatkan, diusahakan, diupayakan. Semata-mata, ya Allah, saya pengen Ramadan dapat nikmat, dapat ridho, dapat ampunan segala macam dengan cara ini. Kenapa? Sholat dan baca Quran. Sholat itu kata ulama, kalau kamu ingin berbicara kepada Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, baca Quranlah. Jadi kalau kita sholat, Pak, itu kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang merespon. Di dalam sebuah hadis qudsi, kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang hamdani abdi. Hambaku sedang memujiku. Kita bilang ar-rahmanir rahim, hambaku sedang mengagungkanku. Dan seterusnya. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara aku dengan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya, ini untuknya. Apa yang dia minta. Jadi kita itu direspon sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sementara kalau baca Quran, itu kita yang merespon. Ketika kita baca Al-Quran, terima ayat-ayat yang baik-baik, cerita orang baik, janji-janji Allah yang baik-baik, minta sama Allah, ya Allah masukkan saya ke situ, ya Allah beri saya itu, ya Allah saya pengen kumpul sama orang itu. Ketika lewat ayat, kita baca ayat-ayat yang jelek-jelek, ayat neraka, ayat azab, ayat orang-orang yang buruk, ayat ancaman, minta perlindungan sama Allah. Ya Allah jauhkan saya dari situ, ya Allah jangan masukkan saya ke kelompok orang ini, ya Allah
jangan jadikan saya dan keturunan saya termasuk orang ini. Jadi kita respon ketika membaca Al-Quran. Nanti akan berasa. Bapak kalau nerima surat misalnya, atau nerima kabar lah dari anak kita lulus, kita bahagia, kemudian kita nangis. Kenapa? Karena ada ikatan. Tapi kalau kita dengar orang lain lulus, nggak nangis kita kan? Bahagia juga enggak. Kenapa? Nggak ada ikatan. Nah, ketika kita baca Quran itu kita tuh harus bahagia, harus senang, harus ada ikatan. Gimana caranya? Itu tadi, ada ayat yang seneng-seneng, minta. Ada ayat yang nggak seneng, yang nggak bagus-bagus, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika di bulan suci Ramadan yang kita perbanyak adalah munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam ayat Ramadan itu di tengah-tengahnya, ayat 186 kalau saya nggak keliru, itu ada ayat bunyinya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun. Ketika hamba-hambaku yang aku cintai bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguh-sungguh aku sangat dekat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Ini ayat ini membuktikan. Lalu apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i, aku penuhi semua doa-doa orang yang meminta kepadaku. Maka banyak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya, Pak? Iktikaf sejak awal Ramadan. Meskipun cuma sebentar, datang ke masjid, karena iktikaf itu hanya di masjid, nggak bisa di musola, nggak bisa di rumah. Datang ke masjid, di mana di situ tidak pernah dilakukan. Masjid kan hanya untuk ibadah. Cari pojokan, ya. Jadi kalau iktikaf tuh jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti ngobrol. Apa kabar? Tadi buka pakai apa? Ngobrol. Iktikaf tuh harus sendiri. Mojok, sholat 2 rakaat, lalu baca sholawat, lalu zikir, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Gimana cara berbuat baik sama orang lain? Sederhananya satu, it'amut ta'am. Nabi SAW itu ditanya, ayyul islami afdol, Islam yang utama tuh kayak apa sih? Masih makan. Maka kita memberi makan orang berbuka puasa. Tentu enggak kita ngasih makan orang siang-siang. Kita ngasih makan orang berbuka puasa. Itu bagian dari kebaikan kita kepada sesama. Apalagi, wah macam banyak-banyak. Kita memberikan orang jalan untuk nyebrang, kita menolong orang untuk membawakan barangnya. Wah banyak sekali. Pokoknya perbanyak kebaikan kepada orang, itu yang akan membuat ibadah puasa kita lebih sempurna. Jadi urusan kita sama Allah itu sholat, puasa, sholat, baca Quran, iktikaf, urusan sama Allah. Lalu urusan kita kepada sesama adalah kita berbuat baik, meringankan kesulitan orang, memberi makan orang untuk berbuka puasa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, Ramadan itu adalah bulan yang menurut secara bahasa itu ada 3 maknanya. Yang pertama, Ramad itu artinya panas. Ramadan sangat panas. Sehingga apa? Di bulan Ramadan itulah dosa-dosa dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpuasa. Yang kedua, Ramadan itu dari kata romid. Romid itu air hujan yang membasahi jalan sehingga jalanan itu bersih dari kotoran. Cara membersihkannya dengan rahmah. Jadi di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dosa kita dengan 2 cara. Dibakar lalu diberi kesejukan. Ya, seperti hujan. Yang ketiga, Ramadan itu dari kata Ramadho yarmudu, yang artinya mengasah. Orang Arab itu di bulan Ramadan dikatakan yarmuduna aslihatahum. Mereka mengasah pedang mereka. Maka di bulan Ramadan itu kita mengasah 3 hal. 1, mengasah kecerdasan intelektual kita, akal kita.
Dengan cara apa? Justru dengan ikut kajian-kajian, taklim-taklim. Itu adalah salah satu kegiatan di bulan Ramadan, mengasah kecerdasan intelektual. Lalu yang kedua, mengasah kecerdasan emosional. Ya, kita nggak gampang marah kalau diganggu orang, kita bilang ini shaim, saya puasa. Kita mudah memaafkan orang dan seterusnya. Kontrol dirinya. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Yaitu apa? Kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini iman kita itu harus lebih yakin ya, dibanding di hari-hari sebelumnya. Saya mau kasih contoh terakhir. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita iman Allah itu satu-satunya yang wujud. Selain Allah itu diadakan. Tidak wujud ya, nggak ada, tapi diadakan. Allah itu satu-satunya yang memberi rezeki. Allah itu satu-satunya yang menyembuhkan. Jadi apa? Kita tuh hidupnya optimis kalau tauhidnya benar. Dan di Ramadan itu diperkuat bahwa saya berbuat ini karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Ya Allah, beri saya rezeki karena Engkau yang memberi rezeki. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya karena Engkau yang maha menyembuhkan. Ya Allah, berikan saya kemudahan dari urusan-urusan saya karena hanya Dia yang memberi kemudahan. Ya Allah, beri jalan keluar dari kesulitan karena Dialah hanya yang beri. Jadi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu sekaligus menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka zikir yang dibaca di bulan Ramadan yang enggak boleh lewat ini. Satu, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua, sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, la ilaha illallah. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Ketika baca istighfar, kita minta sama Allah, ya Allah, ampuni saya. Ketika kita baca sholawat, ya Allah, dengan sholawat ini Kau kasih saya rahmat. Ketika membaca la ilaha illallah, di dalam fikiran kita tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Ya Allah, saya sedang sakit, gak ada yang menyembuhkan selain Kau, sembuhkan saya. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Engkau. Ya Allah, kasih saya rezeki. La ilaha illallah, pokoknya tasawur sifat. Kita menggambarkan sifat-sifat Allah yang kita butuhkan. Nanti la ilaha illallahnya awet, bisa 10.000 Pak. Coba la ilaha illallahnya di tasawur sifat yang Bapak butuh. Bapak lagi sakit, ya udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, di dalam hatinya ya Allah, hanya Engkau yang menyembuhkan. Sakit saya ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Cuma Engkau yang menyembuhkan. Nah gitu. Nanti la ilaha illallahnya itu akan dirasakan betul. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ada 1 atau 2. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Ada Mas Apri? Nggak ada? Oke. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke Ramadan Allah Subhanahu wa taala sampaikan Ramadan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal-amal kita nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahu innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma sallimhu minna ya Allah, fa sallamhu ya Allah, fa taqabbal ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.